Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Di sini, saya dan kelompok saya akan memaparkan tentang kasus lonjakan kasus COVID-19 bisa hambat pemulihan ekonomi. Dua tahun terakhir ini, Indonesia dihadapi dengan suatu masalah, yakni kemunculan virus COVID-19, di mana virus ini menurunkan kualitas kesehatan masyarakat, bahkan sampai membuat jumlah kematian meningkat. Akibat yang dirasakan dari kedatangan virus ini juga berdampak pada seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat, baik pendidikan sampai ekonomi masyarakat. Tercatat pada tahun 2020, tingkat perekonomian Indonesia turun 3,49%. Bahkan pada triwulan ketiga turun lagi sebesar 5,32%. Penurunan ini juga terasa dalam penerimaan domestik jika dibandingkan tahun sebelumnya, yakni turun sekitar 2,8%. Keadaan ini semakin terpuruk dengan meningkatnya angka pengangguran dan setengah pengangguran. Penurunan ekonomi di masyarakat sangat terasa, terutama bagi jenis pekerjaan yang membutuhkan kontak fisik, seperti perhotelan, pedagang toko, ataupun dalam bidang transportasi, salah satunya seperti para pelaku usaha jasa transportasi umum. Pada sektor ini juga, sulit dilakukannya pemulihan ekonomi karena sangat mengandalkan kontak fisik tersebut. Lain halnya dengan jenis usaha yang masih bisa mengandalkan media jarak jauh atau media online, seperti di sektor keuangan, pendidikan, telekomunikasi, dan lain sebagainya. Di mana pada sektor ini pemulihannya relatif cepat. Untuk membangkitkan kembali perekonomian negara, maka yang paling penting adalah meningkatkan dahulu kualitas kesehatan masyarakat. Ini karena masyarakatlah yang menjadi kunci dari pemulihan ekonomi. Namun, kenyataannya, kasus COVID-19 tiap hari kian bertambah jumlahnya di setiap daerah. Pertambahan ini juga bergerak secara signifikan. Sebagai upaya mengurangi jumlah kenaikan kasus penularan, pemerintah berfokus pada pembatasan mobilitas masyarakat, terutama saat hari libur atau hari raya, untuk meminimalisir kontak fisik yang berpotensi menjadi penyebab dari penularan. Selain itu, upaya yang dilakukan pemerintah lainnya adalah dengan memberikan vaksin secara massal, walaupun kemungkinan besar juga tidak bisa mengatasi masalah secara maksimal atau secara efektif. Pembelian vaksin ini dilakukan melalui mekanisme pembelian surat berharga negara atau yang kita kenal sebagai SBN dengan skema berbagai beban. Berdasarkan surat keputusan bersama dengan Kementerian Keuangan, pada Juli 2020, Bank Sentral telah membeli SBN senilai 397,6 triliun rupiah. Angka ini tentunya bisa bertambah karena ada sisa dari pembelian tersebut, yakni sekitar 30-39 triliun rupiah. Di mana dalam Undang-Undang APBN 2021, uang tersebut masih diperbolehkan untuk dipakai. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, bahwa efektivitas vaksin masih belum bisa ditentukan, sehingga pemulihan ekonomi ke depannya juga belum bisa ditentukan progresnya. Jika memang ke depannya vaksin bekerja secara efektif, maka pemulihan ekonomi akan berjalan dengan baik.
Tetapi jika ternyata tidak bisa membendung angka kenaikan kasus COVID-19, maka PSBB akan tetap diterapkan dan pemulihan ekonomi akan kembali terhambat. Dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut sebenarnya merupakan suatu bentuk pelayanan publik oleh pemerintah dalam upaya mengatasi akibat-akibat yang akan timbul dari penyebaran COVID-19, baik di bidang ekonomi maupun kesehatan. Bentuk-bentuk pelayanan publik yang dilakukan pemerintah ini berupa membuat aturan pembatasan mobilitas dan juga pemberian vaksin untuk seluruh rakyat, yang mana dengan kualitas kesehatan yang baik, maka perekonomian masyarakat juga kembali ke keadaan semula. Kebijakan yang berupa pelayanan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Untuk mengetahui tercapai atau tidak tercapainya tujuan itu, maka penilaian tersebut dikembalikan lagi kepada masyarakat. Masyarakat sangat berperan penting dalam hal menentukan baik buruknya pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Penilaian inilah yang nantinya menjadi tolak ukur dari kualitas pelayanan publik itu sendiri. Penilaian masyarakat ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kepuasan yang mereka rasakan. Tingkat kepuasan masyarakat ini diperoleh berdasarkan perbandingan antara pelayanan yang secara nyata mereka terima dengan pelayanan yang mereka harapkan. Agar suatu kebijakan pelayanan publik dapat merealisasikan keinginan masyarakat, maka kebijakan yang dibuat haruslah senantiasa berdasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Walaupun demikian, masyarakat tentunya juga harus mendukung setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, karena peran pemerintah saja tidak akan cukup jika tidak disertai dengan dukungan dari masyarakatnya.